Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan keadaan yang sehat walafiat dan semoga pandemi COVID-19 ini akan segera selesai jadi kita bisa bertatap muka kembali. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan ilmu-ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga sehat semua ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, tolong diisi dulu absensinya melalui Google Form yang sudah Bapak kirim di grup WhatsApp kelas. Oke, Bapak tunggu sekitar 1 menit ya. Oke, kalau sudah semua, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah apa. Jadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini sendiri adalah mempelajari tentang keunikan gerak tari tradisional. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang keunikan gerak tari. Jadi di setiap tarian itu memiliki ciri khasnya sendiri. Setiap daerah, setiap suku memiliki tarian-tariannya sendiri yang memiliki keunikan dan ragam geraknya masing-masing. Jadi kenapa kita harus belajar tentang tari tradisi? Di sini selain kita menambah wawasan, ilmu pengetahuan, kita juga belajar tentang budaya. Jadi salah satunya adalah kesenian tradisi. Jadi di setiap daerah itu kan pasti ada yang namanya tradisi, budaya, peninggalan leluhur. Jadi di sini kita belajar sekaligus untuk memperkaya ilmu pengetahuan kita tentang sejarah dan adat istiadat peninggalan leluhur kita. Yang salah satunya adalah kesenian tari tradisional. Oke, tolong kalian cek di grup WhatsApp. Di situ Bapak sudah membagikan PowerPoint yang hari ini akan kita pakai untuk pembelajaran. Jadi di sini kita akan belajar tentang keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Yang pertama yang kita bahas adalah keunikan gerak tari tradisional. Motif gerak merupakan salah satu keunikan pada tari. Motif gerak dapat dilihat pada gerak tangan, gerak kaki, gerak kepala, dan gerak anggota tubuh lainnya. Pada keunikan gerak kaki, seperti tari yang berasal dari Papua, kaki bergerak secara ritmis dan dinamis. Sedangkan tari dari Sulawesi seperti Pagelu memiliki ciri gerak dengan kaki yang tertahan di lantai. Selanjutnya adalah keunikan gerak pada mata. Dapat dijumpai pada tari Bali dengan gerakan bola mata ke kanan ke kiri secara cepat. Ekspresi tari terwakili pada gerak mata ini. Nah, di sini kan ada 3 contoh tarian tradisi yang memiliki keunikannya sendiri. Yang pertama tadi ada Papua. Jadi tarian khas Papua itu memiliki ciri khas keunikannya tersendiri, yaitu di gerak kakinya. Sedangkan yang kedua adalah tari yang berasal dari Sulawesi Selatan, Pagelo, itu juga sama,
memiliki ciri khas di kaki. Namun bedanya yang tari dari Papua itu lebih energik, sedangkan yang dari Sulawesi Selatan tertahan di lantai. Jadi yang bergerak hanya tubuh dan tangan, kakinya tertahan di lantai. Jadi pola lantainya nanti tidak terlalu banyak berubah, berganti tempat. Selanjutnya ada tari Bali. Tari Bali sendiri itu keunikannya ada di matanya. Jadi mata penari itu bola matanya bergerak ke kanan dan ke kiri secara cepat. Itu yang menjadikan tari Bali memiliki keunikannya tersendiri, yaitu pada gerak bola mata. Lalu selanjutnya ada juga keunikan motif gerak jari-jari tangan. Dapat dijumpai pada tari Gending Sriwijaya. Lentikan jari-jari tangan merupakan keunikan tarian ini. Pada tarian Minang juga dapat dijumpai pada gerak tari kuat. Terkadang mengalun tetapi terkadang patah-patah. Motif gerak Minang banyak dipengaruhi oleh motif gerak pencak silat. Keunikan gerak pada tangan juga dapat ditemukan pada tari Jawa, gaya Surakarta maupun Yogyakarta. Bentuk-bentuk jari tangan mencirikan karakteristik tari, misalnya karakter gagah ataupun halus. Keunikan pada gerak jari tangan juga dijumpai pada tari Dayak melalui bulu-bulu burung enggan. Jadi setiap daerah walaupun memiliki ciri khasnya, keunikan yang sama, yaitu di gerak jari, namun di setiap daerah memiliki khasnya tersendiri. Seperti contohnya lentikan jari tangan yang terdapat pada tari Gending Sriwijaya. Ada juga yang tari-tari Jawa seperti gaya Surakarta maupun Jogja yang relatif lebih halus, lebih lembut, karena tari-tarian dari Jawa adalah tari-tarian yang difungsikan pada zamannya itu untuk para raja, untuk hiburan istana keraton. Karena budaya Jawa pada masa lampau itu halus, menggunakan tata krama yang bagus, jadi keseniannya pun terpengaruhi oleh budaya. Jadi budaya mempengaruhi kesenian tradisionalnya. Oke, itu tadi. Jadi kesimpulannya, ragam atau keunikan gerak tari tradisional itu ada pada gestur tubuh. Jadi keunikannya itu terdapat pada gestur tubuh yang seperti mata, tangan, kaki, ataupun anggota badan yang lainnya. Itu yang menjadikan tari-tarian tradisional Indonesia itu sangat kaya dengan ragam geraknya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang jenis penyajian tari tradisi. Bentar. Nah, pertunjukan tari tradisional sendiri secara penyajian dapat dibedakan menjadi yang pertama tari tunggal, yang kedua tari berpasangan, yang ketiga tari berkelompok, lalu selanjutnya tari drama tari, dan yang terakhir adalah tari bertema. Tari tunggal adalah tari yang memang dibawakan hanya oleh satu orang saja. Contoh tari tradisi tunggal misalnya topeng ronggeng dari Betawi. Tari berpasangan adalah tarian yang dilakukan dua orang, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ataupun laki-laki dengan perempuan. Prinsip pada tari berpasangan antara lain: satu, adanya gerak saling mengisi.
Yang kedua, adanya gerak saling interaksi. Yang ketiga, merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah dalam penyajian. Nah, kita dapat mengambil contoh tari tradisi berpasangan ini yang dilakukan antara dua orang, seperti tari payung dari Sumatera Barat yang diciptakan oleh Haryun Adam. Tarian berkelompok adalah tarian yang dilakukan oleh laki-laki, perempuan, atau campuran antara laki-laki dengan perempuan. Tarian berkelompok ini sering dijumpai pada panggung-panggung pertunjukan. Contoh tari berkelompok misalnya tari Cinte Manis dari Betawi. Selanjutnya ada drama tari yang merupakan bentuk penyajian tari yang memiliki desain dramatik. Ada dua desain, yaitu kerucung tunggal dan kerucung ganda. Desain dramatik kerucung tunggal artinya dalam satu pertunjukan tari hanya ada titik klimaks kemudian menurun. Pada desain kerucut ganda pada penyajian terdapat beberapa klimaks sebelum akhirnya turun. Contoh paling terkenal adalah cerita Mata Ati yang bersumber pada gerak tari Mangkunegaran. Drama tari ini merupakan bentuk tradisi yang bersumber pada tari tradisi Jawa Tengah. Pada peragaan drama tari, selain menguasai secara aspek gerak, juga aspek ekspresi. Untuk mendukung cerita harus mampu menerjemahkan naskah menjadi gerak tari. Kemampuan menyaji juga diperlukan untuk tokoh-tokoh tertentu karena dialog biasanya dilakukan dengan cara menyanyi. Jadi di sini kan kita sudah mendapatkan berapa tadi? Tari perseorangan, tari berpasangan, tari berkelompok, drama tari. Nah, yang membedakan apa? Tari tunggal, tari berpasangan, tari berkelompok, dan drama tari, yaitu yang pertama adalah jumlah, yang kedua adalah yang di drama tari tadi, jadi menggabungkan antara tari dan drama. Jadi Bapak akan menjelaskan drama tari. Jadi di drama tari itu contohnya misal tari kolosal yang menceritakan Candi Prambanan. Nah, di situ ada tarian yang digabungkan dengan drama. Jadi ada cerita, ada dialog yang diiringi oleh tarian. Di sini drama tari itu merupakan bentuk penyajian tari yang memiliki desain dramatik. Ada dua kan, yaitu kerucut tunggal dan kerucut ganda. Desain dramatik kerucut tunggal artinya dalam satu pertunjukan tari hanya ada dua klimaks kemudian menurun. Pada desain kerucut ganda, pada pertunjukan terdapat beberapa klimaks sebelum akhirnya turun. Jadi tergantung cerita yang dibawakan. Lalu selanjutnya kita masih mempelajari tentang jenis penyajian tari. Jadi Bapak mau sedikit bercerita. Waktu Bapak masih kuliah, masih menjadi mahasiswa baru, dulu di inaugurasi namanya. Jadi di situ kita yang mahasiswa baru disuruh untuk membuat pertunjukan sendera tasik, seni drama, tari dan musik. Nah, di situ kita belajar bagaimana menyiapkan wardrobe, bagaimana menyiapkan dekorasi untuk pertunjukan kita. Lalu bagaimana kita menyusun skenario dari cerita yang di situ nanti akan dijadikan sebuah cerita yang terdapat banyak unsur, ada musik, tari, seni rupa. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita membedakan antara drama tari dan tari tunggal ataupun ganda ataupun campuran. Tari tunggal, perseorangan, berpasangan, atau tari berkelompok. Jadi waktu itu Bapak membuat
kita angkatan Bapak itu membuat sebuah pertunjukan drama tari yang di situ menceritakan tentang Ramayana. Jadi di dalam alur ceritanya terdapat drama yang diselingi oleh tarian pada setiap babaknya. Jadi tariannya itu sendiri menggambarkan tentang suasana, sedangkan dramanya di situ difungsikan sebagai apa ya namanya ya. Jadi drama itu kan berdialog. Jadi di situ dramanya sendiri berfungsi untuk menceritakan secara ringkas. Jadi kisahnya seperti ini, lalu disambung dengan tari-tarian yang di situ menceritakan suasana atau situasi yang terjadi. Semisal contohnya ketika Rahwana menculik Sinta. Di situ ada dialog antara Rahwana dan Sinta yang tidak mau dibawa oleh Rahwana ke kerajaannya. Lalu akhirnya klimaksnya tarian masuk yang di situ menceritakan tentang pasukan Rahwana yang berusaha untuk menculik Sinta, untuk membawa Sinta ke kerajaannya Rahwana. Jadi seperti itulah contohnya, kira-kira drama tari itu sendiri seperti itu. Nah, untuk tari tradisional sendiri itu menurut Sudarsono, yaitu tari merupakan sebuah ekspresi jiwa yang digunakan oleh manusia dalam bentuk gerakan yang indah dan ritmis. Selanjutnya, menurut M. Jamzuli, tari merupakan sebuah gerak tubuh yang sangat selaras dan seirama dengan musik yang biasa dipakai untuk mengatakan sesuatu maksud dan tujuan tertentu. Jadi kita dapat menarik kesimpulan tari adalah gerak yang indah, berirama, dan mempunyai arti. Jadi karya tari itu sendiri di baliknya ada semacam makna filosofis atau maksud dari sang pencipta. Oke, baik, maaf sebelumnya tadi ada kesalahan teknis lagi, jadi baterai kamera Bapak habis untuk yang kedua kalinya, jadi mohon maaf. Oke, kita tadi kan udah sampai mempelajari tentang contoh properti tari. Nah, selanjutnya tadi kita kan tadi sebelumnya sudah menjelaskan, Bapak sudah menjelaskan tentang contoh properti tari yang menggunakan bahan baku kain, kayu, besi, kulit, dan tembaga. Nah, selanjutnya ada plastik. Contoh propertinya sendiri ada payung, tali, seperti itu. Lalu ada juga yang menggunakan kaca, yaitu piring dan juga cerana. Oke. Nah, untuk materinya sendiri cukup sampai di sini. Mungkin nanti kalau anak-anak kalian ada yang kurang paham bisa ditanyakan via WhatsApp. Jadi nanti kita setelah melakukan pembelajaran online ini, kelas kita dilanjut di grup WhatsApp. Jadi nanti Bapak akan membuka sesi pertanyaan. Jadi misal kalian ada yang masih bingung, ada yang masih kurang paham, bisa tanya di situ. Jadi nanti kita akan berdiskusi bersama di grup WhatsApp kelas, oke? Oke, untuk selanjutnya kita akan melihat contoh video tarian tradisional, yaitu Bapak akan memutarkan tari tradisional Jawa Timur, yaitu tari kuda lumping. Oke, nanti kalian lihat, kalian amati
apa saja unsur-unsur keunikan yang ada di tari kuda lumping, lalu properti apa saja yang dipakai. Nah, itu nanti kalian catat dan menjadi tugas pertama kalian untuk pertemuan kita kali ini. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kalian mengumpulkan itu tadi. Jadi mengamati video tari kuda lumping, lalu kalian cari keunikan, unsur-unsur dan ragam gerak yang terdapat pada tarian kuda lumping. Yang selanjutnya adalah properti apa saja yang digunakan. Oke, mari kita lihat videonya sekaligus menjadi penutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kalian dan kita sama-sama berdoa agar kita secepatnya dapat bertemu kembali, dapat bertatap muka kembali, bersilaturahmi kembali. Semoga pandemi ini akan segera selesai. Oke, akhir kata dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.